Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menzahirkan Allah adalah dengan cara membinasakan sifat-sifat makhluk, termasuk perbuatan, nama, sifat, dan zatnya. Apabila sifat makhluk sudah binasa, barulah sifat Allah terzahir. Selagi ada bersifat makhluk, selagi itulah sifat Allah tidak akan dapat kita zahirkan dan tidak dapat kita pandang. Setelah semua makhluk yang bersifat baharu ini dibinasakan atau dilenyapkan dan dikembalikan kepada Allah, barulah dengan sendirinya sifat Allah itu akan terzahir di permukaan hati kita. Wajah Allah itu akan nampak, nyata, dan terpandang oleh hati ini. Apabila sifat makhluk telah bertukar wajah daripada wajah makhluk kepada wajah Allah, inilah yang dimaksud syuhudul wahdah bil wahdah. Saudaraku, selagi adanya sifat diri kita dan selagi adanya sifat makhluk, selagi itulah sifat Allah tidak akan dapat dilihat dan dipandang, dan tidak akan dapat terzahir di dalam pandangan kita. Seumpama Nabi Musa alaihi salam ketika melihat kepada bukit Tursina, apabila sifat bukit yang dipandang itu masih terlihat berwajah bukit, wajah Allah tidak akan dapat dipandang, seolah-olah ianya terhijab dan terdindingi di sebalik sifat bukit tersebut. Tetapi apabila sifat bukit yang dilihat itu tidak lagi kelihatan berwajah bukit, sudah terlebur dan binasa, maka disitulah wajah Allah akan dapat terlihat dan terpandang oleh mata hati kita. Begitu juga apabila kita bertemu dengan harimau yang garang, dan kita masih beranggapan bahwa harimau itu bersifat hewan yang garang, kita akan merasa takut dan cemas. Setelah sifat makhluk tidak lagi kelihatan pada pandangan kita, barulah wajah Allah boleh dilihat, dipandang dengan jelas dan nyata melalui pandangan mata hati kita. Disitulah nantinya apa yang kita pandang akan nampaklah Allah bersertanya. Selepas sifat makhluk hilang, karam dan hilang goib di dalam wajah Allah, semua wajah makhluk yang kita lihat akan terpandang wajah Allah. Pandang pada sifat harimau akan nampak wajah Allah. Pandang sifat bukit akan nampak pula wajah Allah. Dan pandang pada sifat diri kita sendiri akan terzahir wajah Allah. Malahan Allah lah yang meliputi sekalian alam. Ala innahu bikulli syai'im muhit. Sesungguhnya Allah maha meliputi segala sesuatu. Saudaraku, disitulah nantinya kemana saja kita menghadap dan apa juga yang kita lihat akan terpandang dan terlihat wajah Allah besertanya. Sebagaimana firman-Nya, walillahil masyriqi wal maghrib fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Dimanapun kamu menghadap, disitulah wajah Allah. Surat Al-Baqarah ayat 115. Mengenal diri itu setelah tidak lagi tahu adanya diri. Mengenal Allah itu setelah tidak lagi tahu adanya makhluk. Baik-baik bahwa Allah itu setelah tidak lagi tahu adanya ingatan kepada makhluk. Tahu kepada Allah itu setelah tidak lagi tahu kepada makhluk. Dan adanya Allah itu setelah tidak tahu adanya lagi makhluk. Jika masih ada wujud perkara selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah mereka yang masih di dalam kedudukan syirik. Sedangkan syirik itu adalah dosa yang tidak dapat diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, marilah kita jauhi syirik dengan membinasakan atau meleburkan sifat makhluk. Setelah sifat makhluk binasa dan hilang, barulah Allah akan nyata besertanya. Setelah esanya Allah itu, barulah terzahir dan nyatanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat kepada Allah setelah lupa kepada makhluk. Selagi ingatan kita masih ingat kepada makhluk, itulah tandanya kita lupa kepada Allah. Inilah sebenar-benarnya pengertian ingat kepada Allah. Ingat kepada Allah seumpama diri di waktu tidur. Dikala kita sedang tidur, anggota mulut kita, akal, ikhtiar, kehendak, dan seluruh anggota jasad kita juga turut lupa kepada makhluk. Dan lupa kepada makhluk
itulah cara untuk ingat kepada Allah. Allah menggenggam ruh ketika mati dan ketika tidur kita. Setelah kita berserah diri pada saat sebelum tidur, maka ketika sedang tidur, dengan sendirinya kita dikatakan selamanya berada di dalam keadaan berserah diri. Apalagi ketika kita tidak tidur. Saudaraku, sebenarnya diri kita ini adalah tergantung dan telah berserah diri kepada Allah. Apabila kita telah sampai ke tahap penyerahan yang hakiki atau yang sebenarnya, ia hanya akan menjadikan diri kita ini kosong atau fana, dan kosong itulah sebenarnya diri kita. Selagi belum menjadi kosong atau fana, itu bukan diri, belum kenal diri namanya. Jika belum kenal diri, bagaimana mau mengenal Allah? Sebutan nama Allah yang kosong tanpa ketidakhadiran rasa adalah permainan bibir yang kotor, sesat lagi menyesatkan. Allah itu wujud dan mewujud pada segala sesuatu. Kenapa ingatan kepada Allah tidak dapat dicairkan melalui sesuatu? Mereka mengatakan dengan mulutnya apa yang tidak ada di dalam hatinya, dan Allah lebih mengetahui daripada apa yang mereka sembunyikan. Kebanyakan kita berzikir hanya menyebut-nyebut nama Allah dengan mengira jumlah sebutan itu. Kalau sekedar untuk menyebut nama Allah, seorang anak kecil pun dapat menyebutnya. Malahan, burung beo sekalipun yang diajarkan untuk menyebut nama Allah pun akan bisa. Zikir atau ingat kepada Allah itu hanya akan diterima Allah apabila ianya keluar dari bibir mereka yang telah mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila perkataan Allah keluar daripada mulut orang yang tidak mengenal Allah, biar menggunakan alat pembesar suara sekalipun, ia tidak akan mendapatkan kesan apapun di dalam dirinya. Sekianlah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.